Rusia, korban di Ukraina mencapai 15.000 tentara pada April saja. Angkatan bersenjata Ukraina telah menderita lebih dari 15.000 korban di medan perang pada bulan April saja. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, memperkirakan jumlah tersebut saat Kiev tidak melaporkan kehilangan personil militernya dan menyebut berbagai penilaian yang dianggap terlalu tinggi. Menurut Shoigu, pasukan Ukraina menderita kerugian besar meskipun ada bantuan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kekuatan Barat. Menhan Rusia melaporkan perkembangan konflik pada Selasa selama pertemuan pejabat tinggi militer. Baik Ukraina maupun Rusia tidak menawarkan pembaruan rutin tentang korban mereka sendiri. Evaluasi Washington tentang perhitungan korban terungkap bulan lalu setelah banyak penilaian rahasia Pentagon diduga bocor secara online. Salah satu dokumen bocor yang dijelaskan The Washington Post mengatakan antara 124.000 dan 131.000 tentara Ukraina telah tewas atau terluka sejak dimulainya perang pada Februari 2022. Menteri Pertahanan Ukraina, Alexei Reznikov, menolak penilaian ini, menyatakan dalam wawancara bahwa jumlah tentara yang tewas lebih kecil dari jumlah korban gempa kuat yang melanda Turki dan Suriah pada bulan Februari. Dia kemudian meminta maaf atas perbandingan tersebut yang dianggap tidak menyenangkan oleh beberapa orang di daerah yang dilanda bencana. Penghitungan gabungan kematian yang dilaporkan akibat gempa di kedua negara melampaui 55.000. Pertemuan yang dihadiri Shoigu difokuskan pada pengadaan militer dan khususnya pada pasokan senjata dan amunisi untuk pasukan Rusia yang dikerahkan melawan Ukraina. Menhan mengatakan tingkat pengiriman sebagian besar cukup, tetapi departemennya memantau dengan cermat produsen untuk risiko kegagalan dalam kewajiban kontraktual mereka. Dia menjelaskan militer Rusia mengharapkan lonjakan tajam dalam pasokan senjata presisi dalam waktu dekat. Rudal jelajah Rusia hancurkan pusat komando Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pada hari Sabtu bahwa mereka telah menghancurkan pusat komando utama Ukraina. Rudal jelajah yang diluncurkan dari laut digunakan untuk menargetkan fasilitas tersebut, menurut juru bicara Kemhan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konazenkov, mengumumkan dalam jumpa pers. Pada malam tanggal 28 April, Angkatan Bersenjata Rusia mengirimkan serangan kelompok dengan senjata presisi jarak jauh berbasis laut di lokasi Komandan Pasukan Gabungan Ukraina yang mengelola Kherson, ungkap Konazenkov. Dia menambahkan tujuan serangan telah tercapai. Pejabat itu tidak memberikan perkiraan tentang potensi korban di Ukraina. Serangan itu terjadi saat kedua belah pihak dalam konflik yang sedang berlangsung yang telah berkecambuk sejak Februari 2022 telah meningkatkan serangan jarak jauh satu sama lain. Awal pekan ini, Rusia meluncurkan salvo rudal jelajah yang menargetkan kelompok cadangan militer Ukraina. Serangan tersebut berhasil mencegah pemindahan mereka ke garis depan, menurut militer Rusia. Akibat serangan itu, satu bangunan tempat tinggal bertingkat rusak di kota Uman, Ukraina yang terletak di pusat wilayah Cherkasy. Tidak segera jelas apa yang sebenarnya menghantam gedung itu, mengingat banyak contoh proyektil pertahanan udara Ukraina yang menghantam situs sipil negara itu dan bahkan di luarnya. Namun demikian, Kiev dengan tegas menyalahkan Rusia atas insiden tersebut yang menewaskan lebih dari 20 warga sipil, menurut pejabat setempat. Pasukan Ukraina sementara itu tampaknya telah mengintensifkan serangan di daerah pemukiman di kota Donetsk, Rusia, yang telah menyaksikan penembakan hampir setiap hari selama konflik. Pada hari Jumat, kota itu dan sekitarnya menjadi sasaran penembakan yang sangat hebat yang menyebabkan 9 warga sipil tewas dan lebih dari selusin luka-luka. Serangan
Serangan itu menghancurkan beberapa rumah penduduk dan merusak rumah sakit setempat. Pasukan Kiev juga mendaratkan serangan langsung ke satu bus penumpang, menewaskan semua penumpangnya. Peningkatan serangan datang menjelang serangan balik Ukraina yang diharapkan yang telah lama diiklankan oleh pejabat tinggi negara itu. Pada hari Jumat, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia mengharapkan serangan itu berhasil. Dia menepis kekhawatiran Barat atas kemampuan Ukraina yang telah muncul di beberapa media dalam beberapa pekan terakhir. Satu serangan balik akan terjadi, kami sedang mempersiapkannya, ungkap Zelensky dalam wawancara dengan beberapa media Nordik. Saya sangat percaya bahwa ini akan berhasil dan kami akan mencabut wilayah kami. Duet maut pasukan elit Rusia halangi aksi tentara Ukraina ke situs nuklir. Unit Satuan Elit Spetsnaz militer Rusia dan pasukan khusus Ahmad Kadirovich Chetnya berhasil mengganggu serangan angkatan bersenjata Ukraina ke arah pembangkit listrik tenaga nuklir Energodar Zaporizhia Minggu 9 April. Keberhasilan duet maut dua unit pasukan elit Rusia dikonfirmasi oleh Kepala Republik Chetnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov lewat kanal Telegram pribadinya. Dijelaskan Kadyrov, unit gabungan berasal dari Batalion Vostok yang berisi prajurit berkemampuan khusus dari Spetsnaz. Selain itu, Batalion Ahmad adalah resimen bermotor khusus ke-141 Garda Nasional Rusia yang bermarkas di Grozny, Republik Chechnya. Unit gabungan dipimpin oleh Wakil Komandan sekaligus Kepala Staf Batalion Vostok Ahmad, Mayor Jenderal Faka Kambulatov. Sebelum melakukan serangan, Batalion Vostok Ahmad lebih dulu menerbangkan pesawat tanpa awak atau drone pengintai. Hasilnya, unit militer Rusia berhasil mencium pergerakan musuh, mengirim laporan langsung ke satuan artileri. Di bawah kepemimpinan yang kompeten dari Wakil Komandan, Kepala Staf Batalion Vostok Ahmad Kementerian Pertahanan Rusia, Fakta Kambulatov, drone kami melakukan pekerjaan dengan baik, ujar Kadyrov dikutip Viva Militer dari TASS.